فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para umat sekalian, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir untuk masalah atau untuk ayat sihir, yaitu 102 dari surat Al-Baqarah. Telah kita bahas pada pertemuan lampau sebagian darinya, atau lebih tepatnya kisah bagaimana syaitan memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam. Memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga orang-orang Bani Israel yang lebih memilih kitab sihir ketika itu, mereka menganggap Nabi Sulaiman adalah penyihir. Baik, kita lanjutkan mulai dari firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, jadi mereka orang-orang Bani Israel banyak yang kemudian mengikuti ajaran syaitan berupa sihir dan juga ajaran yang menjadi ujian yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Harut dan Marut, yang mana kata Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut di Babilonia, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian, karena itu janganlah engkau kafir. Artinya Allah Ta'ala menugaskan malaikat Harut dan Marut ini untuk memberitahu bahwasanya ini adalah sihir. Janganlah kalian kufur dengan ajaran ini. Dalam tafsiran lain, dalam tafsir dikatakan, ya kami mengajarkan ini, tetapi kami syaratkan atau sarankan kepada kalian, jangan kalian kufur dengan ajaran ini. Jangan kalian menjadi orang-orang kafir karena mengikuti ajaran ini, cukup tahu aja. Ya. Artinya ini hanyalah pemberitahuan gitu loh. Misal saya di sini duduk memberitahu kepada jemaah gimana tata cara dukun untuk memelet seseorang misalnya. Maka saya bilang, Pak, saya memberitahu ini bukan untuk diamalkan. Jangan jadi kufur gara-gara mempraktekkan ilmu ini. Saya hanya memberitahu secara ilmu, secara maklumat saja. Adapun prakteknya tolong jangan. Itu seperti itu modelnya. Ya. Itu ada salah satu tafsiran seperti itu. Dari Ibnu Abbas, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, jika ada seseorang yang mendatangi keduanya karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya melarang peminat sihir tersebut. Jadi kalau ada satu orang dari Bani Israel datang kepada malaikat Harut dan Marut untuk pengen sihir, pengen bisa sihir,
Maka dengan tegas keduanya melarang, jangan. Sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagi kalian, karena itu janganlah engkau kafir. Kenapa? Kenapa begitu? Yang demikian itu adalah karena keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kekufuran dan keimanan. Sehingga mereka berdua mengetahui bahwa sihir merupakan suatu bentuk kekufuran. Jadi sihir itu kekufuran. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada sihir yang tidak kufur, yaitu ada rinciannya. Itu seperti kata Nabi SAW, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika itu terdapat sihir. Dalam artian bisa mempengaruhi orang dengan cara yang lembut, dengan kalimat, bukan dengan cara yang konkret, dengan kebendaan, dengan peralatan, bukan. Ya, ini termasuk sihir secara bahasa. Ya. Adapun kalau sihir dengan metafisik, dengan bantuan jin dan semisalnya, maka ini bisa kufur. Kayak orang-orang kalau misal punya kesaktian, baik dia melakukan ajian tertentu, ritual khusus, pertapaan tertentu dan seterusnya, maka apa yang dia dapat dia anggap sebagai karamah, padahal itu hakikatnya adalah apa? Sihir. Taib, ada seseorang yang memang terjadi padanya perlakuan sihir, terjadi pada manusia perbuatan sihir padanya tanpa dia sadari. Maksudnya dia itu tidak menganggap itu sihir. Dia menganggap mungkin itu karamah atau kehebatan sulap atau dan seterusnya. Tetapi di sisi syariat itu adalah sihir walaupun pelakunya tidak bermaksud untuk menamakannya sihir. Gendam termasuk sihir. Tapi hipnotis umumnya termasuk sihir. Tapi kalau hipnoterapi dan semisalnya maka itu beda hal. Ya. Jadi mempengaruhi orang dengan sugesti. Nah, ini juga ada rinciannya. Mempengaruhi orang dengan sugesti. Jika membangun alam kesadarannya dengan sugesti berupa kalimat, maka ini masuk dalam inna minal bayani la sihra bisa. Seperti ada orang sedang down, kemudian kita motivasi dia dengan dalil atau dengan kalimat mutiara atau dengan nasihat bijak sehingga terbangun kejiwaannya, maka ini adalah suatu kebaikan. Maka kata Nabi SAW, wa yu'jibuni al-fa'l. Al-fa'l itu membuatku suka. Yaitu apa? Al-fa'l itu al-kalimah thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu bisa berpengaruh pada orang. Kalimat yang baik juga bisa berpengaruh pada anak-anak. Maka ini semua tidak termasuk sihir secara syar'i yang terlarang. Taib, adapun kalau membangun alam bawah sadarnya seperti hipnotis atau pelet, yang mana ada kontribusi dari alam lain tanpa dia sadari, maka ini juga termasuk apa? Sihir. Termasuk sihir. Ya. Apakah ini bisa kufur? Bisa, kemungkinan kufur. Taib, gimana kalau orang itu menganggapnya dengan nama sugesti, bukan sihir? Maka kita katakan apakah artinya sebuah nama? Jika di-cover dengan suggestion, sugesti. Tapi sugesti alam bawah sadar yang itu membangun ada pihak yang berkontribusi namun tidak tampak oleh mata. Ya. Dan para orang-orang psikolog itu banyak yang menjadikan misal kesurupan atau hal-hal yang luar biasa dalam berkelakuan seperti energi yang begitu tinggi dan seterusnya. Kadang hanya mempercayai ini adalah suatu energi. Ini bukanlah sihir, ini bukanlah kesurupan, ya, melainkan ini hanyalah ada perpaduan energi dan seterusnya penjelasan mereka. Sebenarnya dalam Islam itu simple, ketika itu adalah kesurupan ya kesurupan, ketika itu adalah sihir ya udah sihir, kan gitu. Nggak perlu harus disterilkan dengan logika kita yang sederhana.
Namun ketika ada proof dan bukti secara sejarah syariat dan juga sampai sekarang, sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Dan sihir itu hak dalam artian dia real terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Taib. Sedangkan al-fitnah berarti cobaan atau ujian. Fitnah itu cobaan atau ujian. Jadi kehadiran dua malaikat ini dalam memberitahu tentang sihir itu ujian bagi orang-orang. Apakah mereka masih beriman atau tergiur dengan sihir-sihir ini? Karena sihir itu menggiurkan bagi sebagian orang. Bisa mendatangkan keduniaan juga, yang mana itu fana. Iya, sihir itu bisa mendatangkan keduniaan yang fana. Apakah seseorang akan tergiur dengan? Makanya orang-orang yang ingin kaya secara mendadak, secara ekspres, itu ada dua cara. Cuma ada dua cara. Imma dia menempuh jalur sihir, imma dia menempuh jalur penipuan. Penipuan masuk ke dalamnya nyolong, nyuri dan seterusnya. Cuman itu doang cara kaya ekspres. Yang nggak benar ya. Ada cara kaya ekspres yang sifatnya aksidental dan tidak bisa direncanakan. Seperti apa? Dapat warisan. Saya rencana dapat warisan nih, nggak ada orang kayak gitu. Kecuali orang tuanya saya merencanakan saya nanti mati akan mewariskan ini. Itu mungkin wasiat namanya. Tapi kalau kita punya orang tua, saya berencana saya bakal diwarisin rumah ini, nggak ada, nggak bisa. Ya, tapi ini sifatnya aksidental dan tidak bisa di-planning. Adapun sihir atau penipuan, perampokan dan seterusnya ini semua bisa di-planning untuk dapat kaya ekspres. Ya. Dan orang yang memakai jasa sihir untuk kekayaan itu pasti cinta dunia. Dan seluruh dukun sepakat untuk mencintai dunia. Walaupun saya belum pernah dengar dari dukun sepakatan itu, tapi saya yakin semua dukun mencintai dunia. Karena orang itu hanya ada dua, imam mencintai dunia, imam mencintai akhirat. Atau ada mungkin yang ketiga bergabung antara keduanya. Dan mungkin yang ketiga ini kebanyakan kaum muslimin, ya. Nah, kalau ternyata itu kufur, maka nggak mungkin cinta akhirat. Nggak mungkin cinta akhirat. Adapun kalau ada orang Nasrani yang mereka berusaha mencintai akhirat, maka kita katakan orang-orang Nasrani yang mencintai akhirat, rahib-rahib yang tidak mau menikah demi akhiratnya, maka kita katakan kasihan kalian. Terjadi pada diri kalian misleading. Misleading, salah arah. Udah membujang forever, masuk neraka lagi kalau misalnya ke akhirat. Udah gitu ngaku cinta akhirat, apa yang kalian cintai? Nah, taib. Fitnah yang melanda Bani Israel ketika di zaman setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah fitnah terkuaknya sihir. Berarti terkuaknya khurafat, maraknya perdukunan dan semisalnya itu merupakan fitnah, ujian besar buat umat. Ya. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang mempelajari sihir. Orang yang mempelajari sihir ada dalil untuk mengkafirkannya. Yaitu wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kalian kufur, jangan kau kufur dengan mempelajari ini. Jadi mempelajari sihir saja, ya, itu bisa kufur. Taib. Namanya mempelajari itu bukan cuma mengetahui, tapi mempelajari. Biasanya orang mempelajari, mendalami itu imma karena keingintahuan murni, imma karena ingin mempraktekannya. Kalau ingin mempraktekannya, maka Allah alam kafir dia dengan itu. Walaupun belum sampai praktek, tapi namanya sihir itu pasti butuh praktek. Dan seluruh sihir pasti mau praktek. Karena nggak ada praktek sihir yang resmi, official, nggak ada. Ya, official Mbah Mijan itu nama YouTube-nya. Hah? Disamakan. Di ayat status disamakan. Iya, nggak ada. Terakreditasi nggak ada. Verified nggak ada. Centang hijau nggak.
semua dukun malpraktik. Semua, karena tidak syar'i gitu loh. Tidak syar'i dan tidak medikal, tidak logis gitu loh. Nggak ada dokter-dokter yang menggabungkan antara sihir dengan medis. Tanya aja Pak dokter yang benar dokter gitu, Pak dokter, apakah ada ritual khurafat tertentu dalam sesar misalnya? Nggak ada. Nah, jadi semua malpraktik. Dan itu adalah kekufuran untuk mempraktekannya. Bagaimana dengan mempelajarinya hanya kepo? Ini menuju kekufuran. Menuju kekufuran atau minimal bisa tidak diterima sholatnya 40 malam. Karena kata Nabi SAW, man ata'arrafan, dalam riwayat lain kahinan, fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang bertanya kepada seorang peramal tentang suatu hal, tentang ramalan, tentang misal yang di bidang dia, di bidang dukun ini, peramal ini, kemudian dia mempercayai, enggak diterima salatnya 40 malam. Dalam riwayat lain yaitu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau baca zodiak di majalah HAI aja itu apa, majalah apa itu jemaah? HAI. Ada dulu majalah remaja itu. Karena kalau saya baca full Indonesia lengkap, nanti takutnya terciduk. Jadi pakai pronunciation English aja. Misalnya, ya. Atau majalah FEMINA. Nah, itu ada zodiak tuh. Ya. Atau majalah-majalah pada umumnya gitu loh, majalah dewasa. Kan ada zodiak. Sagittarius, Pisces, Uranus. Hah? Hah? Pluto. Nggak nyambung kan? Nah, itu misalnya ada berapa resi itu? JNE, JNT gitu kan? Hah? Beda lagi, rasi. Ya. Nah, itu kan Pisces, kamu akan mendapatkan jodoh, akan ada yang suka denganmu, akan, dan seterusnya. Walaupun itu ngasal, pihak redaksinya itu nulis ngasal. Sakara PDW gitu. Orang baca karena tahu ini zodiak, dibaca. Walaupun penasaran, masuk ke dalam bab yang tadi. Dikhawatirkan ya masuk, yaitu kufur asghar. Mungkin belum sampai kufur akbar karena nggak mempercayainya, tapi hanya iseng-iseng mengetahuinya, itu bisa menjadi kufur asghar. Itu bahaya. Makanya dikatakan dalam tafsir di sini, kata Nabi SAW, man atakahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin itu peramal, atau sahir, sahir itu penyihir, beda ya. Kahin sama sahir itu beda. Dua-duanya di Indonesia dinamakan dukun. Kahin itu adalah orang yang bisa yang mengklaim bisa menebak sesuatu yang gaib. Ini kahin. Bahasa kita dukun juga sebenarnya. Tapi ini lebih luas nanti. Sahir ada lagi. Dia orang yang aktif melakukan suatu hal kepada objek person tertentu secara sihir. Ini sahir. Kahin belum tentu penyihir. Tapi seluruh penyihir pasti mengklaim mengetahui hal yang gaib. Gitu. Jadi kahin ini lebih global. Tapi semuanya di Indonesia dinamakan apa? Dukun. Baik statusnya kiai, ustadz, atau apapun. Ya, ada kiai dukun, kikun. Ya kan? Ustadz dukun, uskun. Pelajar dukun, pekun. Nah, di sini kahin dia mengklaim mengetahui hal yang gaib. Termasuk padanya indigo. Indigo yang mengatakan dan mempublish bahwasanya saya bisa melihat ini, bisa melihat itu. Ini masuk. Kahin ini.
Ini termasuk perdukunan secara dukun ya, secara masalah memantau yang gaib ini termasuk. Tapi tidak semua orang yang qadarullah melihat atau suka sering melihat disebut kahin, enggak semua. Lah barometernya apa? Omongan dia. Dia itu mempopulerkan diri enggak? Dia itu mengklaim diri enggak bahwa dia bisa melihat? Ya, paham enggak jemaah? Ada orang mendigo. Oh, qadarullah Allah uji dia dengan sering melihat jin ini itu. Iya. Tapi dia itu enggak pernah mau memberitahu orang, atau dia enggak pernah mengklaim ke orang saya bisa ngeliat loh, enggak. Maka orang seperti ini dimaafkan, tapi harus ruqyah dia. Adapun kalau orang bilang, saya tuh bisa ngeliat, kamu mau cek, mau lihat, mau enggak saya liatin. Nah ini. Ya, kalau mempublish dirinya seperti itu, maka ini masuk. Maksudnya mempublish ini, yaitu mengundang orang supaya apa? Supaya menganggap dirinya bisa melihat gitu loh. Emang sengaja. Ya. Begitu, ya. Jadi hati-hati, anak-anak itu asalnya bukan kahin, anak-anak yang indigo, anak-anak kecil gitu yang kadang bisa, Pak, di situ ada apa misalnya. Bapaknya nggak ngelihat gitu loh. Papa itu genderuwonya Pak, itu serem Pak. Bapaknya nggak ngelihat. Ternyata anaknya nunjuk bapaknya sendiri. Oh ini namanya bukan dukun, ini durhaka namanya. Ya. Nah kalau misalnya bisa ngelihat, nah seorang bapak atau orang tua jangan mendidik anak supaya diteruskan hal seperti ini. Nah baca ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan ikuti pandangan itu gitu. Jangan malah dianggap ini adalah gift. Iya. Ini adalah pemberian. Ini karunia dari Allah. Enggak lah, ngawur. Ini cikal bakal kahin ini, cikal bakal dukun ini. Kalau dilanjutin sampai tua, sampai gede, ngelihat terus, itu emang jin akan memberikan makan siang gratis gitu? Enggak. Itu kan sebenarnya bisa melihat hal tersebut, itu bukan fasilitas murni yang Allah Ta'ala inginkan secara syar'i. Tapi itu fasilitas syaitani, dari syaitan. Itu syaitan yang memfasilitasi. Iya. Itu fasilitas dari syaitan, bukan bonus dari Allah, bukan. Itu ujian, fitnah. Ya. Masa fasilitas dari syaitan kemudian kita anggap itu dari Allah? Ya, semua takdir Allah memang. Tapi ini secara syar'i bukan. Allah Ta'ala tidak menginginkan ada hal ini. Ya. Maka malah jangan diasah, dipelihara, kemudian orang-orang datang dan lama-lama pasti jadi dukun ini. Minimal jadi rujukan tentang jin-jin itu. Dan kalau misalnya kita melihat kahin indigo ini kumpulin dalam satu wadah, suruh melihat satu tempat, terjadi khilafiyah, perselisihan pendapat. Ya, di pojok ada apa, akhi? Fihi qaulan, ada dua pendapat. Yang satu lihat pocong, yang satu lihat kunti. Yang manakah yang benar? Enggak ada yang benar, karena banyakkan indigo itu halu sebenarnya, dipelintir pikirannya oleh syaitan. Belum tentu itu ada gitu loh, cuman dibayangkan dalam pikirannya di situ ada fulan. Halusinasi. Iya. Ya. Jadi peramal itu kan gaib. Apa mengklaim hal yang gaib? Yang pakai bola itu, bola gede itu. Bola kristal mengatakan apaan, nggak ngatain apa-apa. Nanti kemudian kelihatan. Atau pakai air, dijampi-jampi, nih, kamu akan lihat kamu masa depan. Ini dukun, ya. Dan kemudian merambat kepada yang indigo gitu loh. Kadang-kadang yang indigo ini nggak ngerti apa itu, tapi kemudian tiba-tiba setelah Mbah Kakungnya meninggal, kok malah dia tiba-tiba bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, sering ngeliat Mbah Kakungnya. Nah di sini dicurigain apa? Dulu Mbah Kakungnya make nggak? Oh enggak, Mbah Kakung nggak pernah make. Wafatnya juga dalam keadaan baik, nggak pernah tuh ngisep sabu, nggak pernah make. Bukan make itu, make jin, khadam. Pernah sih. Nah itu dia. Ya, mungkin jinnya apa? Memilih cucunya nih, ya. Memang gitu yang disebut oleh sebutan para peruqyah biasanya disebut jin nasab. Jin nasab itu
jin turunan. Karena jin itu sifatnya loyal. Royal belum tentu, karena banyak kan nggak punya fulus mereka, tapi loyal. Ketika sudah punya akad sama jin, susah. Lepasnya susah. Hatta ke antum putus akad itu, antum kena tumbalnya. Konsekuensi ke antum sendiri. Makanya berkongsi dengan jin, never. Jangan pernah, walaupun mengaku muslim. Mati orangnya dalam keadaan masih memegang hal-hal seperti ini, jimat dan semisalnya, akan berpindah ke pilihan jin itu, ke siapa dari keluarganya. Kadang ke anak kecil, yang memang anak kecil nggak tahu, tapi jin itu mungkin lihat potensi nih anak nih, kayak bagus nih, nanti kalau udah gede nih berpotensi nih gitu. Ya seperti itu. Jadi kadang bukan salah anaknya. Kita udah ngajarin, nak kamu jam 5 sore pulang. Nggak boleh, apalagi main di kebun, jangan jam segitu jangan main di kebun. Ntar digondol wewe loh. Ntar ketuker wewe-nya ke alam kita, kamu yang ke alam sana gitu. Jangan. Udah nurut. Tadarusan maghrib-maghrib juga zikir baik-baik dan seterusnya, nurut gitu loh. Tapi kok indigo? Coba lihat atas-atasnya gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, firman Allah, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istri. Ini namanya disebut apa? Sihrut tafriq, yaitu sihir memisahkan pasutri. Dan kebanyakan sihir keluarga, bukan kebanyakan, seluruhnya mungkin sihir keluarga tujuannya tuh untuk ini. Memang tujuannya bisa kematian. Tetapi dalam proses menuju kematian, kalau bisa dibuat resah itu satu keluarga dan terjadi perceraian. Kalau antum tracking orang-orang yang suka ke dukun, rata-rata rumah tangga mereka itu nggak akur. Atau anak mereka durhaka sama mereka. Dan kalau antum lihat para dakakin itu, jamak dari dukun ya. Dukun-dukun itu rata-rata rumah tangga mereka itu nggak bener. Pasangan mereka entah pisah atau bersama tapi hambar. Karena ada seorang perempuan, guru sekolah, dia ngedukun juga. Suaminya itu dipatuh sama dia. Disetir sama dia. Apakah itu nikmat seperti itu? Enggak nikmat. Ya. Artinya orang-orang pun mempelajari ilmu sihir dari Harut Marut yang mereka gunakan untuk hal-hal yang sangat tercela, seperti membuat terjadi perceraian antara pasangan suami istri. Padahal tadinya mereka akur dan harmonis, dan ini termasuk perbuatan syaitan. Iya. Dan celahnya banyak. Tapi itu semua bisa ditangkal dengan zikir, ilmu syar'i, dan amal soleh. Itu 3. Sedahsyat apapun sihir yang menyerang satu keluarga atau suami istri atau salah satunya, jika ditanggapi dengan zikir, ilmu syar'i, amal soleh, selesai itu sihir suatu saat. Atau kalaupun mengendap terus, enggak bakal berhasil dengan izin Allah. Maksudnya nggak bakal berhasil sampai tujuan akhir, yaitu perceraian. Enggak. Makanya seorang laki-laki itu harus punya kekuatan batin dalam menegakkan keluarganya. Ya, nggak mudah-mudah dalam mengucapkan kalimat cerai. Laki-laki yang mudah mengucapkan kalimat cerai ini laki-laki lemah. Walaupun badannya 100 kilo atau berapa, ini lemah. Lemah hatinya. Ya. Dan bodoh gitu loh, bodoh, nggak menjaga lisannya dalam masalah ini. Tapi laki-laki yang dengan kondisi apapun, dia melihat tetap harus lanjut ini hubungan, nggak boleh cerai karena ada kebaikan di hubungan ini. Teguh dengan segala ujian, anak sakit, istri sakit misalnya, dan seterusnya, tetap maka ini teguh, alhamdulillah. Kecuali yang secara syar'i diperbolehkan cerai padanya, seperti aib yang tidak memungkinkan untuk lanjut. Nah, ini beda lagi urusannya.
Kalau perceraian itu terjadi di atas alasan syar'i, maka syaitan tidak dikatakan menang. Makanya ketika kita mendengar kabar perceraian fulan dan fulana, mungkin kita takjub, heran, miris dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa langsung memvonis sebelum tahu betul-betul alasan mereka bercerai. Boleh jadi alasan mereka syar'i, tapi alasan yang dikemukakan tetangga beda. Itu. Hati-hati dengan menilai perceraian orang, karena Allah lebih tahu gitu kan. Ya. Tayyib. Kemudian padahal tadi sangat akur dan harmonis ini terjadi, tapi sekali lagi tidak semua yang dulunya akur harmonis kemudian suatu cerai pasti karena sihir. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi memang syar'i alasannya, bisa jadi karena alasan maksiat. Beda-beda. Karena case perceraian beda-beda. Taib, kata Nabi SAW, inna syaitana la yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air. Ya, di manakah itu? Syaitan yang maksud ini si iblis. Di manakah air itu? Ketika ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW tidak mentafsil siapa dan di mana, maka tidak perlu kita gali dan eksplor. Jangan kemudian itu di segitiga bermuda dari yang dipakai. Karena segitiga bermuda itu kan air. Ya akhi, mungkin ada penjelasan ilmiahnya kenapa banyak yang hilang di situ. Ya. Wallahu alam, air di mana? Danau, ya laut, tapi di mana? Wallahu alam. Ya. Jangan dibilang ini Nyiror Kidul, pantai selatan. Berarti setan dong Nyiror Kidul. Enggak terima Nyiror Kidul. Enggak, saya bukan setan, saya jin. Ya, jin setan. Enggak boleh taksis. Kalau emang Nyiror Kidul itu ada, itu jin. Setan. Tapi apakah dia iblis? Enggak boleh kita mentain dia ada iblis. Ya, iya maksudnya anteknya ya iya. Cuman apakah dia iblis yang dimaksud dalam ayat iblis tentang iblis itu? Enggak bisa kita ngomong gitu. Ya. Masa iblisnya tinggal di situ? Apa enggak ada tempat yang lebih baik apa gitu kan? Tsumma yab'atsu sarayahu fin nas. Kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia. Dan ini menunjukkan wallahu a'lam memang possible sekali setan itu sebagiannya berasal dari lautan, ya. Walaupun secara spesifik jin tertentu kita tidak harus meyakini dia jadi dari laut, tapi memang banyak jin dari laut memang. Dalam kasus-kasus kesurupan kadang kita dapatkan jin ini jin sinden. Joget, padahal ini ikhwan loh yang kesurupan. Joget bisa dia, joget sinden. Bener joget loh. Kamu siapa kamu? Apa? What's your job? Gitu loh. Job kamu apa? Kok kayak gitu? Saya sinden. Iya. Banyak dosa ya gitu. Kok tahu? Lah itu depannya sin. Ya kan dosa. Nah, dari mana kamu kok sinden kayak gini? Saya dari pantai selatan. Pernah saya ketemu itu. Saya nggak bilang kamu Nyiror Kidul nggak, ntar ngaku Nyiror Kidul lagi. Ada kayak gini ada. Apakah kita harus percaya? Nggak harus percaya. Tapi kita cukup percaya jin sebagainya dari laut. Karena ini hadisnya. Iblis memutus pasukan jin ke manusia. Manusia tinggal di laut nggak? Enggak. Makanya diutus ke daratan. Truk diutus ke daratan. Gitu. Faqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnah. Pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Jadi iblis itu prestisnya itu difitnah. Semakin bisa memperburuk fitnah ini maksud ini loh. Fitnah ini maksud adalah maksiat, keburukan. Fitnah ini maksud bukan versi Indonesia. Fitnah kayak versi kita adalah tuduhan palsu. Bukan itu. Fitnah ini maksud di sini adalah keburukan semakin kuat dibuat oleh satu syaitan, itu semakin tinggi derajatnya.
Yaji'u ahaduhum fayaqul ma ziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa yaqulu kadza wa kadza. Seorang anggota, seorang member datang seraya melaporkan, aku masih terus godain fulan sebelum aku meninggalkan dalam keadaan dia mengatakan ini dan itu. Maksudnya bermaksiat dengan lisannya baru aku tinggalin. Apa kata iblis? La wallahi ma sana'ta syai'a. Tidak. Demi Allah. Tuh. Iblis aja bilang demi Allah. Iya. Orang yang menggugat subur aja demi Tuhan tuh bisa. Kan? Wallahi iblis aja bilang wallahi. Ya. Emang agak aneh nih iblis emang ya. Ma sana'ta syai'a. You do nothing, kata iblis tuh. Ya. Terus kemudian wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa bain ahlihi. Setelah itu ada member lain datang melapor, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkan dia dari istrinya. Maka fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu. Maka iblis pun mendekatinya dan memeluknya seraya dengan bergembira seraya berkata, ni'ma anta, you are the man, gitu kata iblis. Engkaulah yang paling hebat, gitu. Makarnya adalah menjerumus manusia. Ini untuk kasus cerai yang tanpa alasan syar'i, begitu. Ya. Apa contohnya jemaah? Kasus cerai yang tanpa alasan syar'i, yang itu memenangkan syaitan. Sok contohnya apa? Mohon maaf nih kalau udah terjadi pada diri jemaah, ada terjadi, saya nggak bermaksud itu ya. Apa contohnya jemaah? Atau saya kasih sampel-sampel dan tolong jawab apakah ini syar'i atau tidak alasannya. Cerai itu maksudnya dari pihak laki-laki ya. Nah, kalau dari pihak perempuan kan gugat cerai. Ya. Kalau di pihak laki-laki ini maksud saya. Misal laki-laki menceraikan istrinya karena hamil. Gimana? Syaitani atau syar'i? Hamilnya normal. Syaitani. Ya. Kenapa? Karena tidak syar'i, ya jelas itu. Ya udah selesai sebenarnya jawabannya itu aja udah. Karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian yang penyayang dan yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Saya itu paling berbangga dengan banyaknya umat, gitu loh. Artinya dianjurkan kita untuk apa? Punya anak, gitu loh. Lah ini hamil. Saya enggak terima. Saya ceraikan kamu. Loh kenapa Mas? Karena kamu hamil. Lah bukannya Mas nikah buat supaya bisa ngamilin saya, kata istrinya. Enggak. Ya. Menceraikan gara-gara hamil, ini tidak syar'i. Menceraikan gara-gara ngelahirin anak, ini lebih bahlul lagi nih. Lah terus hamil kan ujungnya ngebrojol. Kenapa kamu lahirin? Biarin dia di situ. Lah, sih mulai nih suami gitu kan. Saya ceraikan kamu. Lah kenapa? Karena lahiran. Ini enggak syar'i. Enggak syar'i dalam artinya alasannya, tapi apakah sah secara syar'i dari segi akad, dari segi fikihnya sah sebagai cerai. Karena terlibat lisan. Yang kata Nabi SAW, 3 hal, bercandanya serius, seriusnya serius. Di antaranya apa? Talak, cerai. Hati-hati makanya. Ya. Taib terjadi misalnya bercanda sama istrinya, "Beb, lo gue N." Ini kalimat namanya ghairu sharih. Ghairu sharihah atau kalimat muhtamilah. Muhtamal bisa. Apa artinya? Tidak straight, masih ambigu. Ya. Kalau kalimat masih ambigu gini harus tabayun. Mas,
maksud dari lo gue en itu sebenarnya apa? Walaupun canda, apa sih maksudnya? Oh, maksudnya kita itu end conversation, nggak usah lagi ngomong. Ini bukan cerai. Tapi kalau tadi saya bercanda beb, maksudnya ya memang lo gue en artinya ya saya kamu cerai gitu. Tapi saya bercanda kok. Oh, nggak bisa terjadi talak pertama. Syar'i nggak alasannya? Malah nggak ada alasan ini orang. Loh alasannya apa sih beb? Kamu kok kayak gitu? Saya ngikutin Wendy Cagur. Ya. Kan suka gitu dia. Tahu Wendy Cagur? Nah, kalau misalnya syar'i, apa contohnya? Mulai gagal fokus saya dengar kayak gini nih. Tapi saya nggak bisa lama, maafkan karena ada undangan. Bisa nggak tuh tukang ketoprak besok-besok bawa kelentongan aja, tong 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 biar warga keluar semua. Lagi kencang, ya makanya biar warga keluar semua gitu, biar sibuk dia lain warga gitu. Nah, misal dia dapatkan ini, Ana hanya khawatir ini akan menyinggung sebagian pihak sebenarnya, tapi kita cari contoh lain. Istri durhaka, ya istrinya durhaka, dan kedurhakaan itu berulang kali sudah ditegur, sudah sampai pisah ranjang atau tidak tidur bareng dan seterusnya, udah dibayar. Dan suami tidak bisa, tidak tahan, dia tidak mendapatkan kenyamanan, maka ini boleh untuk menceraikannya. Jika memang benar istri itu apa? Durhaka. Ya. Atau boleh gugat cerai, dan yang seperti ini setan tidak menang karena memang justru kalau diteruskan setan yang menang gitu loh. Paham gak jemaah? Karena ini gak bisa lanjut gitu loh. Gak ada kasih sayang lagi. Contoh lain, istrinya siapa? Abu Sufyan, ya enggak? Kok istri Abu Sufyan? Bukan istri Abu Sufyan. Ini kalau istri Abu Sufyan itu Hindun adalah masalah nafkah ya, beda. Ada satu ummahat di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata kepada Nabi SAW, ya wahai Nabi, wahai Muhammad, aku tidak betah sama suamiku. Aku tidak menyalahkan keagamaannya, akhlaknya, bukan. Tapi aku khawatir kekufuran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah istri tersebut tidak betah ngelihat kekurangan yang ada pada suami dari fisiknya. Gitu maksudnya. Ya, gak betah. Entah mungkin baru kecelakaan terus kayak gitu, sehingga harus dirawat oleh istrinya, capek, keterlaluan gitu kan. Atau wajahnya yang memang nggak tahan, istrinya melihat wajahnya nggak tahan. Iya, itu bisa terjadi gitu. Bukan menghina wajahnya, bukan, tapi nggak tahan gitu. Maka kemudian Rasulullah memanggil suaminya, apakah engkau ridho dengan mahar yang dikembalikan olehnya atau setengahnya? Ridho. Terjadi cerai, khalas. Syaitan menang nggak di sini? Nggak menang. Justru kalau misalnya perempuan ini bertahan, padahal nggak cinta, bahkan menuju benci kepada wajah suaminya, dan dia nggak bisa melanjutkan, tapi memaksakan diri, dan dia butuh saluran, maka mungkin memang tetap akad nikah itu ada, tapi perempuan ini mungkin selingkuh sama yang lain. Ini setan malah menang, gitu loh. Jadi nggak semua talak itu berarti setan menang, nggak semua. Kadang malah justru talak itu menjadikan setan kalah untuk konteks-konteks yang syar'i, gitu ya. Begitu. Jadi paras yang sudah menyimpang itu bisa menjadi sebab syar'i untuk terjadi talak. Dan ingat, tidak semua talak karena sihir. Lu dipelet ya, tuh makanya lu disihir lah, makanya talak tuh. Enggak semuanya.
Tapi memang banyak talak gara-gara sihir. Ya. Nah, penyebab perceraian di antara suami istri yang dilakukan melalui sihir adalah dengan menjadikan suami atau istri melihat pasangannya buruk. Nah, ini ternyata dari zaman Ibnu Katsir. Ini sudah populer loh kayak gini. Ya. Melihat pasangannya buruk itu ada dua kemungkinan. Satu sihir, satu emang udah empet. Nah, itu beda. Kalau sihir itu emang gak logis. Istri masih muda, kelihatannya udah kayak Mbah Putri. Loh mbah enak aja kata saya. Loh ini Mbah Putri toh? Bukan, saya istrimu. Astagfirullahaladzim. Dan astagfirullah langsung berubah jadi istri yang asli. Kadang-kadang anak mendapat laporan dari beberapa ikhwan, istrinya tuh kelihatan tua. Mungkin itu sirah, mungkin. Tapi ada kemungkinan kedua, emang udah kesel sama dia, makanya dianggap tua gitu loh. Udah empet. Kadang kita tuh kesel sama orang, walaupun mukanya polos, tapi kita kesel sama dia, kelihatan sebel aja gitu. Ada aja alasan untuk dia kita anggap tua lah atau enggak, atau jelek dan seterusnya. Mungkin ada hal lain. Tapi kalau memang tidak logis, maka ini posibilitas besarnya adalah sihir. Iya. Begitu juga sebaliknya, istri kadang lihat suaminya. Bisa karena sihir, kesel, jelek gitu. Bisa karena sihir, bisa karena memang udah empet sama suaminya kelakuannya gitu loh. Ya. Misalnya tiba-tiba suami pulang kerja, tiba-tiba udah mirip kayak bayi ajaib. Kayak pernah lihat nih. Ya enggak? Tahuan bayi ajaib dulu, film zaman dulu tuh yang Portugis itu yang botak di sini terus ini. Kayak pernah lihat nih di film apa ya gitu kan. Berubah. Itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi bisa jadi karena kelakuan suami, jadi mukanya kelihatan ngeselin di mata istri, itu bisa. Yang kedua, itu bukan sihir, itu murni akhlak atau memang fisik. Yang pertama, ini sihir. Biasanya ditangkal dengan zikir-zikir bisa menghilang, pudar kejelekan itu. Ah, itu sihir biasanya. Seringkali itu kelihatannya pas bangun tidur. Ini bukan berarti saya pengalaman, enggak. Istri-istri saya mantap semua, Masya Allah. Enggak ada yang kena sihir, Insya Allah. Insya Allah. Bukan karena saya pernah pengalaman ini, enggak pernah saya, Alhamdulillah. Tapi ini cerita dari ikhwan-ikhwan kita. Kalau habis bangun tidur, ya, memang sih sebagian perempuan habis bangun tidur mungkin terasa ke nenek-nenekannya sih, tapi enggak gitu juga gitu. Ini kerasa banget kok kamu ini enggak kayak gini gitu loh. Ini bukan berarti saya menjelekkan nenek-nenek ya. Maksudnya enggak sesuai dengan usianya gitu loh. Iya. Kadang kalau kita udah tua apa usia, cinta sama istri yang juga udah tua, kadang terasa seperti remaja. Karena apa? Ini faktor lain, cinta, bukan sihir, bukan pelet kok ini. Nah, jadi begitu, tidak langsung divonis, dilihat kasusnya. Apakah ini perubahannya drastis? Dan zikirin. Kalau baca ayat kursi hilang perlahan, oh berarti ini kena sihir. Gitu. Coba ya. Insya Allah enggak. Insya Allah istri semua di sini semua baik. Ya insya Allah. Ya. Saya pernah juga bukan kerja sih, liputan di Rabbani TV dulu di daerah Ciledug. Ciledug lagi. Kok Ciledug sih? Muhkafi itu di mana? Muhkafi itu. Ciganjur. Nah. Suami istri berantem kerjaannya. Konsultasi di ruang resepsionis, konsultasi, dan di antara komplainnya adalah mereka satu sama lain saling melihat wajah pasangannya jelek banget. Saya ngeliatnya sih oke, ya dibilang jelek enggak, dibilang enggak jelek, ya gimana ya, gitulah pokoknya, biasa aja lah gitu, oke lah gitu, no problem gitu. Tapi mereka tuh saling benci, saling ngeliat tuh benci mukanya tuh. Nah, ini bisa diadu domba, dan mereka juga mengeluhkan beberapa hal yang terkait mistis. Atau misalnya di antara penyebab perceraian, menjadikan suami atau istri melihat pasangannya tidak bermoral, menyebalkan. Nah, ini juga kadang-kadang
Suami kok tiba-tiba ngeselinnya tuh udah beda sama dulu, itu bisa terjadi. Tapi beda versi, banyak versinya jemaah. Ada yang murni karena syaitan, ada yang memang karena syaitan tapi dengan media lain, yaitu dengan perempuan lain, dengan hal-hal lain, dipelet atau dihipnotis dan seterusnya bisa. Ya. Laki-laki itu kalau misalnya dia itu bertingkah aneh-aneh tapi dia berniatan baik, akan Allah mudahkan untuk berniatan baik, insya Allah. Walaupun agak aneh sedikit di awal. Tapi kalau aneh-aneh karena buruk niatannya atau karena istrinya terlalu agresif, maka akan jadi-jadi dengan adanya perempuan lain. Begitu. Apakah perempuan lain tersebut adalah murni dari dukun? Belum tentu. Belum tentu jemaah. Belum tentu utusan dukun, belum tentu. Nah di sini di hal kayak gini, ketika terjadi perubahan sikap suami disebabkan ada perempuan lain yang tidak sah, sikap suami itu lebih emosi kepada istri sahnya, nafkah kok berkurang kepada istri sahnya, tapi untuk virtualnya malah lebih royal dan lebih loyal. Ini berarti emang suaminya ya yang bermasalah, begitu. Jadi jangan langsung dua kayak suami saya dipelet. Belum tentu dipelet, mungkin suami Anda ya memang kebanyakan jajan di luar. Nah gitu. Kasus beda-beda jemaah. Kita dalam menilai keluarga kita atau keluarga orang lain apalagi, nggak bisa langsung mengkeskan, oh ini sihir, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Dipelajari lebih lanjut. Makanya diantara pertanyaan-pertanyaan tersulit, pertanyaan tentang masalah-masalah perceraian dan sikap dalam rumah tangga itu sulit. Ya begitu jemaah sekalian. Al-mar'u artinya ar-rajul, yaitu laki-laki, sedang untuk perempuan dikatakan imra'ah. Taib. Insyaallah pada waktu mendatang kita akan membahas berikutnya tentang masalah madharat sihir, dan itu sesuai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir Mukatsir ini juga disebutkan oleh Ar-Razi ya. Sihir itu ada 8 macam, nanti insyaallah pada waktunya kita akan bahas. Ingat, ini berarti mengumumkan tentang sihir, bukan berarti untuk mempelajari, untuk mengamalkan. Ya, tapi ini disebutkan supaya kita tahu macam-macam sihir dan menghindarinya. Ya, taib. Apa ada pertanyaan di sini para bapak, ibu? Itu tolong. Mau nanya langsung dengan suara boleh. Bapak-bapak mungkin silakan, Pak. Hah? Iya, Pak. Salah satu pasangannya itu mengalami sakit yang berkepanjangan. Iya. Apakah termasuk Baik, terima kasih, Pak. Sakit yang berkepanjangan itu ada berapa model, Pak? Maksudnya di sini apa? Kalau misalnya seperti gini, sakit di berkepanjangan, misalnya dari sisi laki-lakinya ketidakmampuan laki-laki, atau sisi dari perempuannya memang sakit yang menawan gitu. laki-laki ketidakmampuan untuk jima maksudnya. Nah, ketidakmampuan untuk jima di sini apakah trik jima atau stand up? Enggak, emang iya mau bahasain gimana? Enggak tahu membahasain. Masa ngebahasain vulgar kan enggak enak. Enggak, emang ini dibahas oleh ulama ya. Kalau ketidakmampuan merayu itu bukan alasan, Pak. Itu bisa insyaallah. Maksudnya masalah foreplay itu enggak mampu, dia bisanya langsung gitu. Itu enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa bukan enggak apa-apa sih. Itu jangan dijadikan sebagai tolok ukur perceraian. Tapi kalau masa standing up, impoten, nah itu ya, ini boleh gugat cerai kalau dia nggak bisa sabar dengan itu. Kenapa? Karena hak dan tujuan pernikahan adalah untuk itu gitu loh, diantaranya.
Begitu. Seperti itu, Pak. Kenapa kok kayak natap saya kayak apa gimana? Saya juga bingung ini tatapannya ini apa nih maksudnya? Dari segi perempuan. Nggak bisa apa? Nggak bisa melayani di sini. Saya perlu rinci karena takutnya kalau saya bilang nggak boleh atau nggak rinciannya Pak, nggak bisa melayani kan ambigu Pak. Kalau nggak bisa melayani di sini, nggak bisa total melayani. Nah itu bentuknya seperti apa? Apakah maksudnya datar aja gitu ketika terjadi hubungan jima? Sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dijima? Taib. Apakah dia laki-laki ini masih sayang sama istrinya gitu loh? Enggak, kadang-kadang enggak bisa melayani secara jima, tapi bisa melayani secara khidmah seperti makanan. Dia enggak bisa menjimanya, tapi dia masih senang dengan masakannya gitu loh. Mungkin enggak gitu? Mungkin ya, misal ya. Maka kalau bisa sih pertahankan, tapi cari lagi. Iya. Cari lagi berikutnya. Menjama' itu lebih baik daripada menebas. Mengkompromikan itu lebih baik Pak daripada kok langsung ditaruh. Udah ada jawabannya. Iya begitu. Tapi kalau misalnya dia udah nggak bisa, nggak tahan dan nggak bakal bisa bersabar dengan itu, nggak perlu dimasakkan kayak gimana, maka dia boleh menceraikan karena ini hak dia tidak dapat. Nah di antara mindset yang salah di masyarakat adalah ini mindset Nasrani sebenarnya orang Nasrani, yaitu setia itu adalah forever, nggak boleh ada cerai, nggak. Ini kan berkaitan dengan tujuan nikah, yaitu hubungan intim, jima. Kalau salah satu pihak merasa dirugikan dengan ketidakmampuan untuk standing up atau ketidakmampuan untuk jima, maka sebenarnya ada hak untuk tidak meneruskan. Tapi itu setelah apa? Adanya upaya ya untuk memperbaiki. Tapi kalau ini memang sakit dan konsekuensi dari sakit ini adalah ya tidak bisa melakukan itu, maka boleh. Bahkan kalaupun sakit dan setelahnya mandul, entah karena disteril atau memang mandul dari sananya, itu boleh juga untuk tidak lanjut. Sebenarnya begitu, ada hak. Ya. Tapi kalau masih cinta dan sebenarnya pengen mendapatkan jodoh, pengen mendapatkan anak, maka yang lebih afdol adalah yang bermaslahat sesuai syar'i, dan anda yakin pasti itu lebih baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu, untuk menambah istri kemudian punya keturunan. Kasihan kalau misalnya berhenti di situ, ahli waris kemana gitu loh. Nggak ada yang melanjutkan dari segi warisan, ilmu, amal gitu. Wallahu a'lam. Nggak dipegang lagi Pak speakernya Pak. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak pengumuman kematian nih. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga, juga seluruh pengurus dan jemaah. Allahumma amin. Pertanyaan ana. 1. Apakah menonton video YouTube tentang penelusuran mistis yang ada indigo sama dengan mendatangi dukun? Jawabannya iya. Sama. Menonton video YouTube penelusuran mistis indigo ini sama dengan mendatangi dukun. Penelusuran dengan mediumisasi sama juga mendatangi dukun. Apa mediumisasi? Memasukkan jin ke tubuh mediator ya. Sok, diem dulu, jangan punya jenggot, diem. Sambil ngeden itu. Mules kemudian masuk kelepak-kelepak ya, pop. Wah, aing ya langsung aing macan gitu kan. Ini semua nonton seperti ini masuk ke dalam ancaman hadis 40 hari tidak diterima sholatnya.
Ini kabar gembira buat orang-orang ini. Iya. Saya itu nggak tahu. Ya ini saya kasih tahu. Saya kecuali dalam rangka penelitian yang sederhana ya. Saya juga meneliti hal kayak gini. Ya. Ada salah satu uskun sebenarnya. Ya. Dia itu dulu di salah satu channel di TV nasional populer dan mediumisasi dan seterusnya. Membangun channel lah tahun 2019 atau sekitar itulah. Bikin channel. Tadinya masih agak sepi, tapi karena udah populer ya, terkenal zaman dulu udah mulai berapa ratus orang. Sedikit. Mulai berani live gitu kan. Sekarang itu sekali premier live atau premier itu bisa 10.000 yang nonton langsung live itu. Saya nggak ngeklik isinya apa. Saya tahu isinya pasti gitu-gitu aja. Biasa sih nyari info dari jin melalui tubuh manusia. Pasti gitu-gitu aja, sebenarnya gitu-gitu aja. Sampai sejarah-sejarah dalam dunia jin itu, nama-nama jinnya itu yang nama-nama lampau yang dulu-dulu loh. Nama-nama Jawa dulu itu. Ditulis sejarah-sejarah di situ, ditelusuri mitos-mitos ini. Termasuk mitos Nyi Ro Kidul itu. Ini semua masuk dalam mendatangi kahin karena loh, tapi kan dia nggak mengakui bahwa dia memiliki pengetahuan gaib. Nggak. Dengan dia masukin ini, berarti kan kita apa? Gini loh, dukun itu kan manusia. Dia ngomong berdasarkan ilham dari siapa? Setan. Itu kalau kita dengerin, apalagi percaya, ya udah 40 hari. Bahkan kufur asghar atau bisa jadi kufur akbar. Lah ini yang dia diajak ngomong siapa? Yang bicara siapa? Setannya langsung. Tapi pakai tubuh manusia. Setannya langsung. Bahkan setannya ngaku, aing setan, gitu katanya. Sia naon? Aing human, kata gitu. Nah ini curik. Ya, ini berarti kan setannya langsung, gitu loh. Dan potensi percayanya masyarakat pada setannya langsung itu lebih potensial daripada dukun. Kalau dukun itu kan, dukun jangan percaya. Kok ini? Narasumber. Lebih dipercaya. Maka lebih dahsyat ini fitnahnya dibandingkan dukun zaman dulu yang gondrong, gimbal, terus matanya picak satu. Ini lebih berbahaya dukun modern sebenarnya. Karena pakaiannya sama, bahkan lebih ustadz daripada ustadz yang ngajar kajian. Iya. Gitu. Bahaya ini, hati-hati. Yang kedua, bagaimana mengenali diri terkena gangguan jin? Apa malas, maksiat atau gimana? Dan bagaimana mengusir kalau sudah terkena? Terkena gangguan jin tuh banyak macamnya. Masyid syaitan, pancingan syaitan, semua jenis maksiat. Semua jenis kegalauan. Semua jenis overthinking, itu semua gangguan syaitan. Ya. Semua jenis maksiat, semua jenis bid'ah, semua jenis kesyirikan, semua jenis yaitu kegalauan yang berkepanjangan, semua jenis overthinking, berlebihan dalam menyangka sesuatu ya secara negatif, semua itu bisikan syaitan. Semua itu terkena gangguan jin. Malas juga enggak? Malas juga umumnya terkena gangguan jin. Taswif itu menunda-nunda. Makanya kita sebagian dari ulama, at-taswif itu menunda-nunda itu adalah di antara jundi pasukannya syaitan. Tadi anak terlambat ya, Nimah. Ya, setengah jam pula. Itu bukan karena anak kesurupan, bukan. Itu emang macet banget itu. Anak nggak tahu apa anak salah lewat. Anak dari perumahan wahana. Macet. Kayaknya orang-orang pengen ngehalangin anak untuk sampai sini gitu loh. Banyak mobil-mobil pengen ngehalangin anak. Tapi emang anak udah berusaha jemaah ya. Tapi gitu ya.
Mengusirnya kalau sudah terkena, kalau ya ini yang pertama tadi, yaitu segala maksiat, kegalauan dan seterusnya semua diusir dengan apa? Ilmu syar'i, zikir dan amal saleh. Itu ya. Nah, kalau gangguan ini berupa apa? Pelet, sihir dan semisalnya, udah jam segini, maka harus dengan zikir, ruqyah mandiri yang rutin. Kalau nggak mampu ruqyah mandiri, minta pada orang yang bisa meruqyah. Karena darurat maka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu yang merasa terganggu dengan seringnya melihat makhluk-makhluk halus dan ia sadari itu pemberian dari neneknya. Ya salam. Tapi tidak tahu cara untuk menghilangkannya, tapi terus dilawan sampai meninggalnya ibu tersebut. Apakah ibu tersebut termasuk kelompok neneknya? Dukun? Tidak, belum tentu. Ibu ini sudah berusaha melawan, berarti enggak. Ya, kecuali kalau ibu ini apa? Menikmatinya, memberikan apa ya? Menikmati fasilitas ini, ya. Bahkan kadang-kadang memberi makan pada peliharaannya misalnya, atau hormat pada jin-jin yang dia lihat. Oke, ini ya sama nanti. Tapi ini kan menolak ya, berusaha menghilangkannya. Insya Allah Allah maafkan. Ya begitu Allah. Apakah nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan neneknya? Nanti pas kita ke akhirat saya kasih tahu, karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi semoga Allah maafkan. Ya begitu ya. Saya nggak bisa mengatakan apakah ini pemberian neneknya. Kan ini menurut klaim dia, gitu kan? Kita nggak tahu apakah benar pemberian neneknya atau sugesti aja, kita nggak tahu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri telah menggunai suaminya, hingga suami tunduk pada istrinya. Ini cerita saya tadi itu kayak gitu. Istri tidak mengurus lagi makan suaminya. Bahkan kalau saudara suami datang ke rumah mereka menginap, si istri kabur. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Saya pulang. Kalau kita mah saya nggak tahu. Ini kan urusan mereka. Kita ya diem aja di sini, Pak, Bu. Ya ini urusan kita, urus diri sendiri masing-masing. Ini seorang istri sama suaminya, ya itu urusan mereka, kelas. Sikap kita doain aja yang terbaik buat mereka, gitu loh. Apalagi saya banyak urusan, saya nggak ada urusan sama suami istri ini. Yang harus saya lakukan habis ini ya pergi, nggak jalan gitu. Karena saya nggak dikasih tahu ini siapanya gitu loh. Menceritakan kisah rumah tangga orang lain, tiba-tiba bagaimana sikap kita? Ya nggak sikap apa-apa toh ya. Enggak, ini posisi sebagai apa? Coba penanya tolong. Anda posisinya apa? Nih kita nih siapa? Saya nggak mau dimasukin di sini loh. Saya udah banyak urusan. Ya, ini perlu tahu Anda ini posisinya apa dulu. Kalau saudara, adiknya suami atau adiknya istri, gitu. Atau tetangga jangan ngurus seperti ini gitu loh. Tetangga jangan, tetangga nggak ada urusan, tetangga urusan yang sosial aja. Ini tuh inside home gitu, di dalam rumah, nggak boleh kita pengen tahu kayak gini. Coba tolong, biar saya bisa jawab dengan benar. Tadi jawaban saya ngaco sebenarnya. Tolong, bisa dijawab? Nggak berkenan? Kita ini di sini siapa, Bu, Pak? Hah? Udah keskos dah. Pokoknya saya nggak mau tahu lah. Pokoknya saya nggak mau berurusan gitu. Jangan masukin saya gitu. Ya, kalau memang dia adalah keluarga istri, maka wajib menasihati istri. Ya, untuk lepas gunain suaminya itu. Kayak gitu. Apakah keluarga istri itu wajib untuk memberitahu kepada keluarga suami akan hal ini? Enggak. Selama keluarga suami enggak mengendusnya, jangan. Karena boleh jadi problem bisa solve dengan sendirinya insyaAllah. Kalau Anda adalah keluarga suami dan Anda tahu suami ini diguna-gunain, sadari suami ini dan nasihati istri itu. Ya. Tapi lebih afdolnya adalah sebenarnya ya, kalau memang sudah sampai begini, saudara suami datang ke rumah mereka menginap, si istri kabur, gini loh,
Ini semua sebenarnya masalah rumah tangga daleman. Jadi kita nggak perlu tahu, walaupun kita keluarganya sebenarnya. Tapi kalau udah tahu, dan ternyata ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan kesyirikan, maka kan si istri ini kan kufur, musyrik. Maka wallahu a'lam dikonsolidasikan lagi, disediakan apa ya, pertemuan antara keluarga laki dan keluarga perempuan. Kalau memang nggak bisa dan nggak mungkin kan, ya udah sadarkan saja laki-lakinya, buat dia keputusan terhadap istrinya. Ya begitu, ya begitu. Allahu a'lam. Begitu sikap kita, ya. Anggap aja kita ini adalah keluarga mereka, walaupun saya nggak mau sebenarnya. Saya ada keluarga sendiri dan insya Allah nggak ada yang kayak gini mudah-mudahan. Tapi semoga Allah perbaiki keadaan orang-orang ini. Istri yang sudah menggunai suaminya itu nggak cuma durhaka, itu dahsyat durhakanya dia. Wajib taubat dan wajib kembali sholat dengan baik, ya begitu. Ya mohon maaf, ini saya ada undangan di tempat lain segera, jadi saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah tafsir ayat sihir masih berlanjut pada pertemuan mendatang, tapi insya Allah pertemuan mendatang juga ada ada Sunan An-Nasa'i insya Allah taala. Jadi kita cukupkan sampai sini karena qadarullah memang saya sudah melobi supaya jangan, tapi pihak panitia tetap minta saya untuk datang karena saya termasuk penasehat di yayasan tersebut, jadi nggak bisa enggak ya. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.